Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuruhu ala ma hadakum lil islam wa awlakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati zawil arham. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun sadidul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang menjadi panutan bagi umat manusia. Memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tanda cinta dan penghormatan kita kepada utusan Allah. Kita bersyukur atas nikmat iman yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan iman itu kita dapat memahami arti hidup ini dan mengenali keagungannya. Mari kita perbanyakkan bersyukur, sebab setiap nikmat yang kita terima merupakan bukti kebaikan dan rahmat Allah yang tak terhingga. Untuk menguatkan keimanan, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sebab dengan takwa kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat, dikagetkan. Berita siswa SMA melahirkan. Selaku orang tua, sebagai masyarakat, dan atas nama umat Islam, hati ini sungguh tak henti memohon ampun kepada Allah, seraya berdoa, semoga kita terhindar dari bahaya yang lebih besar, dan semoga ada jalan terbaik bagi keluarga yang terkena musibah ini, dan semoga Allah mengampuni. Kaum muslimin, hafizakumullah, anak-anak yang dititipkan kepada kita adalah amanah yang harus dijaga dan dididik dengan penuh kasih sayang, agar kelak menjadi generasi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi agama, keluarga, dan masyarakat. Mari sejenak kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun sadidul la ya'sunallah ma amarahum
wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini mengandung unsur perintah kepada kepala keluarga untuk memberikan perlindungan, wiqayah, kepada anggota keluarganya dari api neraka. Kata perlindungan, wiqayah, itu dapat dijabarkan menjadi 3 hal utama. Yang pertama, memberi sandang, pangan, dan papan. Dan yang kedua, memberikan pendidikan. Dan yang ketiga, mendoakan. Tetapi harus diingat, pemberian ketiga hal ini agar terhindar dari api neraka. Berarti yang pertama, memberikan sandang atau pakaian adalah pakaian yang menjauhkan dari api neraka, yaitu untuk menutupi aurat. Pakaian yang diberikan didapatkan dengan cara yang halal. Begitu juga pangan atau makanan yang diberikan adalah makanan yang halal, didapatkan dengan cara halal, serta diolah atau dimasak dengan cara yang sesuai ajaran Islam. Hal yang sama dalam papan atau tempat tinggal. Yang kedua, memberikan pendidikan. Dalam konteks ini adalah pendidikan agama. Karena pendidikan agamalah yang akan menuntun keluarga kita, istri dan anak-anak kita terhindar dari api neraka. Bahkan lebih dari itu, banyak kebaikan yang akan didapatkan bagi mereka yang paham agama dan mengamalkan ilmu agamanya. Dalam hal orang tua mendidik anak, minimal harus menjalankan 3 hal. Pertama, memberikan contoh yang baik. Yang kedua, mengingatkan atau mengajarkan hal yang baik. Yang ketiga, bersabar atau pelan-pelan dalam memberikan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Ayat ini mengandung unsur pendidikan dalam keluarga juga, yaitu agar keluargamu tidak rugi. Yuk, tingkatkan keimananmu sendiri. Yuk, beri contoh dengan berbuat kebaikan. Yuk, ajari, nasihati, tegur anak-anakmu agar berperilaku benar. Tapi ingat, harus sabar. Jangan marah-marah, prosesnya panjang. Yang ketiga adalah mendoakan keluarga. Doa ini adalah senjata umat Islam. Ad-doa silahul mu'minin. Bahkan doa juga dapat merubah takdir. Innar rajula la yuhramur rizqa bizambi yusibuhu wa la yaruddul qadara illa du'a wa la yazidu fil umri illal birri. Sesungguhnya seorang laki-laki dapat terhalang rezekinya sebab dosa yang diperbuatnya, dan tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa, serta tidak ada yang dapat menambah usianya kecuali karena kebaikan yang dilakukannya. Kaum muslimin, hafizakumullah, kita tidak akan mampu mengawasi keluarga kita, anak-anak kita selama 24 jam. Kita tidak tahu di luar rumah mereka bertemu siapa, berteman dengan siapa, bergaul dalam komunitas apa. Kita juga tidak bisa mencegah bahaya yang akan menimpa mereka. Kalau mereka sedang pegang handphone, smartphone, kita juga tidak tahu mereka itu sedang membuka apa. Apa yang mereka hadapi, selalu ada 2 kemungkinan, baik atau buruk, aman atau berbahaya. Nah, karena
kita lemah tak punya kuasa, maka mari kita berdoa minta perlindungan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketiga ini telah dilakukan oleh orang tua kepada keluarganya, yaitu kita berupaya memberikan pakaian, makanan dan tempat tinggal yang halal. Lalu kita senantiasa memberikan doa yang baik. Lalu kita memberikan nasihat, pembelajaran dan pendidikan yang benar. Dan kita juga senantiasa mendoakan mereka. Maka percayalah Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Melindungi dan Maha segala-galanya. Kita pasrahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pergaulan zaman ini sudah berbeda dengan pergaulan zaman dulu. Pergaulan bukan hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga banyak yang terlibat dalam dunia maya. Kedua jenis pergaulan ini sama-sama memiliki potensi baik dan juga berpeluang buruk. Sama-sama dapat mengantarkan kepada hal yang membahagiakan, tapi juga sangat mungkin untuk membahayakan. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk membaca surah Al-Fatihah minimal 17 kali dalam salat fardu. Pada surah Al-Fatihah itu ada doa yang senantiasa kita panjatkan. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal lazina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mari resapi ayat ini. Setiap membaca ini kita benar-benar memohon petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus. Kita memohon agar anak-anak di luar sana mendapatkan petunjuk untuk berteman dan bergaul dengan orang yang baik dan hatinya lurus. Kalau mereka sedang berada di dunia maya, mereka diberikan petunjuk untuk memilih konten yang baik dan bermanfaat. Seperti petunjuk yang Allah berikan kepada para nabi, para wali dan orang-orang yang soleh. Siratal lazina an'amta alaihim. Saat membaca ayat ini, sebisa mungkin kita harus khusyuk dan membatin. Semoga anak-anak kita tidak terjerumus ke dalam bahaya, berteman dengan orang-orang jahat dan orang-orang sesat. Begitu juga saat mereka di dunia maya. Mereka terhindar dari bahaya ciber, masuk dalam ajakan sesat judi online, penipuan online, dan kejahatan online lainnya. Inilah makna dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat ini. Semoga kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik dan menjadi penerus yang soleh dan solehah yang mampu memberi manfaat kepada diri dan orang lain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli haza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.